Pemirsa, bersama saya Bapak Edward Huta PA, Kepala Taman Nasional Berbak dan Sembilang. Selamat siang Pak Edo. Selamat siang. Gimana? Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah. Sehat selalu ya? Sehat selalu. Aman TNBS Pak ya? Aman. Aman. Ya. Pak, tahun yang lalu Balai Pelatihan LHK Pekanbaru bersama Taman Nasional Berbak dan Sembilang mengadakan pelatihan untuk Manggala Agni, Fire Crew 1 dan juga pelatihan untuk masyarakat MPA berkesejahteraan hukum. Apakah pelatihan itu punya dampak positif Pak untuk menjaga taman dari kebakaran hutan Pak? Baik, saya akan menjelaskan secara runut Pak ya. Ya. Dan saya pikir ini harus berbicara dengan baseline dulu. Bahwa pada saat itu kami harus mengakui bahwa tenaga yang ada dalam hal penanggulangan kebakaran khususnya di Taman Nasional Berbak Sembilang itu kami memang belum pernah mengikuti pelatihan. Iya. Belum pada waktu itu. Nah kemudian alhamdulillah dengan Balai Pelatihan Pekanbaru kita difasilitasi untuk Fire Crew 1 dulu. Ya. Dan itu saya kira bermanfaat besar dengan kinerja terutama dalam hal mengantisipasi. Bukan saja dalam menanggulangi, mengantisipasi. Karena memang setelah pelatihan itu, saya tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah korelasi secara langsung, tetapi faktanya yang bisa saya sampaikan. Iya. Bahwa setelah pelatihan itu, kami mungkin sudah lebih teratur, dan dibuktikan lagi pada tahun 2023 yang lalu, yang memang situasinya juga masih di beberapa titik di luar Taman Nasional masih terjadi kebakaran, tetapi alhamdulillah, di Taman Nasional Berbak dan Sembilang tidak ada lagi zero fire ya, zero kebakaran. Zero fire. Dan itu emang ada partisipasi juga dari masyarakat yang ikut pelatihan itu Pak ya? Iya. Mereka ada kesadaran ya? Saya kira justru itu besar. Justru itu yang paling besar dibandingkan dengan peran dari Manggala Agni. Iya. Kenapa seperti itu? Karena memang masyarakat sebagai garda terdepan di lokasi. Iya. Dan ketika ada kejadian kebakaran, mereka lah yang pertama sekali datang di lokasi. Iya. Sebagai gambaran Pak, lokasi kami itu berdampingan dengan 15 desa. Iya. Umumnya kejadian kebakaran yang sebelumnya pada tahun-tahun sebelumnya, itu adalah akibat dari adanya api masuk dari daerah yang bukan Taman Nasional masuk ke Taman Nasional. Dari luar kawasan. Nah, tetapi dengan berhasilnya ini diatasi oleh kawan-kawan dari masyarakat peduli api yang telah pelatihan tadi. Nah ini sudah diselesaikan yang di luar, sehingga tidak sampai lagi ke dalam tempat. Jadi semacam ada pagar sosial gitu Pak ya, mirip-mirip gitu ya. Mirip pagar sosial. Dan ini mohon maaf agak melebar sedikit, bukan saja terhadap kebakaran, tetapi juga aktiviti lainnya yang menurut kami secara tidak sengaja juga berkontribusi dengan potensi terjadinya kebakaran. Adanya aktivitas orang ke dalam yang mancing misalnya, yang tadinya tidak begitu memperhatikan masalah kebakaran, tetapi dengan adanya semacam duta-duta kita di lokasi untuk menyampaikan bahaya kebakaran, nah itu justru yang menyebabkan kawan yang lain juga selain masyarakat peduli api juga menjadi peduli. Jadi artinya ada dampak nyata dari teman-teman yang dilatih ini terhadap kesadaran masyarakat sekitar dan juga terhadap Taman Nasional, sehingga tahun lalu alhamdulillah zero fire gitu Pak. Zero fire. Kalau kayak gitu Pak, peningkatan kapasitas seperti ini perlu dilanjutkan nggak kira-kira Pak Edo? Sebenarnya ini menjadi pilar, bukan hanya perlu, tapi ini menjadi pilar bahwa kondisi SDM itu adalah menjadi hal yang paling penting menurut saya. Iya. Anggap mungkin dari sisi pendanaan ada, dari sisi sarana ada, tapi ketika orang yang akan melakukan kegiatan tidak terlatih, nah ini menjadi permasalahan. Yang menjadi kendala mungkin kalau orangnya sudah terlatih, yang menjadi kendala itu bisa kita atasi. Tapi kalau orangnya tidak terlatih, ini menjadi persoalan. Maka kesimpulannya, faktor SDM menjadi faktor penentu di dalam keberhasilan mengatasi kebakaran. Oke, luar biasa. Saya kira demikian. Terima kasih Pak Edo. Mudah-mudahan ke depan. Saya ingin menambah sedikit lagi. Saya kira karena ini juga menjadi semacam hal yang diperlukan secara terstruktur. Mohon kesediaan dari Balai Pelatihan LHK Pekanbaru untuk
kiranya dapat memberikan pelatihan lanjutan. Oke, baik. Kami masih berada di barangkali belum ke lini tengah ini dari sisi pengetahuan. Maka kami mengharapkan masih ada lanjutan dari pelatihan ini. Ini sangat diperlukan, Pak. Dan ini kami sangat serius, tidak main-main dalam hal ini. Bahwa kami menginginkan seluruh staf kami yang di lapangan itu harus mengetahui kegiatannya apa, harus dapat merencanakan pekerjaannya apa, dan seterusnya. Yang terutama lagi harus cukup pengetahuan untuk mitigasi. Oke. Kira-kira. Tidak hanya Manggalak ini Pak ya, tapi juga Semuanya. Penyuluh, Luhut ya. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan demikian peningkatan kualitas dan kapasitas SDM ini bisa makin mewujudkan visi dan misi Taman Nasional Berbak Sembilang. Untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan organisasi. Siap. Oke. Terima kasih Pak Edo, selamat siang. Terima kasih Pak.